Ayah minum air. Lele, bukannya aku sudah bilang sama kamu. Minum air goji aku. Kamu bilang beli air nggak keluar uang ya? Ayah, kamu nggak ngerti. Air Nongfu Spring ini mengandung mineral alami. Minumnya bagus buat kesehatan kita. Mana bisa dibandingin sama air goji kamu. Satu butir goji bisa ngalahin ini. Nanti aku pesen air ini buat keluarga kita. Kamu bilang kamu nyetir sepanjang pagi. Kamu untung 56,8. Nasi kotak kamu ini minimal 4,50 kan. Belum lagi beli air. Kamu hidupnya mewah banget ya ayah, tenang aja. Uang yang aku keluarin bukan dari nyetir online. Kamu punya uang lain ya? Aku kasih lihat. Ayah, lihat nih. Ambil jorok banget, taruh sepatu di mewah, sepatu baru. Lihat deh, keren nggak? Tahu harganya berapa? Limited edition, harga resmi 1.299. Kamu menang lotre ya? Uangku nggak sia-sia, 3 bulan lagi. Aku jual lagi 5.000. Ayah hitung deh untungnya berapa kali lipat. Nggak mungkin saham aja nggak naik segitunya. Ayah benar. Orang tua main saham, anak muda main sepatu. Ayah nggak tahu susahnya beli sepatu ini, aku ngantri 5 jam. 5.000 aja masih murah, maksudnya gimana? Aku jelasin ya. Lihat nih, sepatu kayak gini. Susah banget dapetinnya. Entah daftar online terus undian. Atau ngantri offline terus undian. Kalau nggak dapet undian nggak bisa beli. Bayangin aja, sepatu limited edition di seluruh dunia. Cuma ada beberapa puluh ribu pasang yang mau beli banyak banget. Permintaan lebih besar dari pasokan, ya jadi mahal dong. Nggak mungkin deh cuma sepatu aja. Ayah nggak percaya ya? Ayo. Aku kasih lihat lagi. Lihat nih. Kolaborasi brand sama desainer terkenal. Harga aslinya 1.999 deh, lihat aja pas rilis. 4 jam kemudian 4.999. Lihat lagi nih, sepatu ini baru mulai dijual bulan depan. Udah diburu sampai puluhan ribu. Beneran ya ayah? Teman saya setelah berinvestasi di sepatu dalam 1 tahun, setidaknya bisa menghasilkan jumlah ini, 50.000 ya. Tambahkan 1 nol lagi, 500.000. Hari ini, saya benar-benar melihat dunia baru. Ayah, bagaimana kalau aku bawa kamu ke toko fisik untuk melihat-lihat juga? Ayo pergi sekarang, tidak buru-buru. Setelah makan paha ayam, ayo ayah. Aku makan paha MU, oke, kalau begitu aku tidak sopan. Lele, antrian ini masih lama ya? Aku duduk dulu. Sudah hampir sampai ayah, tahan sebentar lagi, mungkin 2,5 jam lagi. Masih harus menunggu lebih dari 2 jam lagi bukan? Kita berdua susah payah mengantri, akhirnya barang ini tidak akan jatuh ke tangan kan? Tenang ayah, begini biarkan aku tunjukkan padamu. Ayah lihat ini. Inilah sepatu yang kita tunggu-tunggu. Sekarang harganya sudah naik menjadi 5.000. Hitung lagi, kita masing-masing boleh beli 2 pasang. Mati-matian harus tetap antre terus, antre-antre. Makan dulu. Makan apa? Aku tidak kuat, bahkan makan pun tidak. Aku angkat telepon dulu, kalian pergi saja duluan. Selamat tinggal kapten, kami pergi dulu. Sampai jumpa. Halo ibu, ada apa? Yuking, ibu dan ayah merindukan kakakmu. Aku ke sana sekarang. Ini sudah sampai. Lihat ini, kenapa dindingnya penuh dengan semua iklan kecil. Apa ini, kakak? Datang. Jangan kotor di sini. Datang anak ini. Yuking. Benar-benar doyun, ibu dan ayah, kenapa kalian datang?
Untuk melihatmu bagaimana bisa membawa orang tua juga. Harus datang apa yang bisa kulakukan? Duoyun, apakah rumahmu belum dirapikan? Ya, aku baru pindah belum membereskan barang-barang agak berantakan. Ibu silakan duduk, ayah silakan duduk. Baiklah, Kenapa pindah begitu jauh? Ada apa ibu? kamu tidak apa. Kenapa jatuh ini? Apa ini semua rusak sofa ini? Jangan sampai jatuh lagi. Apakah ini bisa dihuni? Bukan aku berkata Kak, rumah yang kau sewa ini agak terlalu terburu-buru, bukankah bisa memilih sedikit lebih hati-hati? Ini hanya masa transisi, tidak apa-apa. Duoyun dulu. Siapa yang tinggal di sini? Lihatlah dinding ini. Sudah seperti apa kondisinya? Apakah kulkasnya dingin atau tidak? Kita juga belum tahu dan masih ada. Sofa kakinya sudah rusak, lampu gantungnya. Setengah dari ini sudah rusak, lihat semuanya hancur. Lingkungan sekitarmu aku juga sudah melihatnya. Jauh dari stasiun kereta bawah tanah. Untuk pergi ke supermarket saja kamu harus berjalan sejauh 2 li, tidak bisa begini. Tidak mungkin tinggal di sini. Ayah, kondisi rumah ini memang agak buruk. Tapi dalam kemampuan saya saat ini yang terbaik Duoyun. Sebelum kamu pindah keluar, bukankah Zijun memberimu sedikit uang? Saat aku pergi, aku meninggalkan kartu tabungannya dan kartu gajinya. Di masa depan aku tidak akan meminta 1 sen pun darinya. Anak ini. Aku bilang Kak, batalkan sewa rumah ini. Aku akan carikan yang lain untukmu, ini tidak layak huni. Tidak apa-apa karena aku sudah memutuskan untuk bercerai. Aku sudah siap secara mental kesulitan yang akan datang. Masih banyak lagi, sekarang aku bergantung pada kalian bagaimana aku bisa bertahan nanti. Aku bisa menahan diri, duduklah dulu, aku akan memasak air. Baik, aku mengerti, aku tahu Pak Wang. Sampai jumpa. Zijun telah kembali, Manajer Chen telah kembali. Aku sudah kembali bos, akhirnya kamu keluar dari rumah sakit. Kami semua sangat merindukanmu. Tidak ada apa-apa, hanya beberapa hari di rumah sakit. Lanjutkan bekerja, kita akan rapat sebentar lagi. Baiklah bos, baiklah. Masuk. Zijun, apakah tubuhmu sudah lebih baik? Aku sebenarnya ingin mengunjungimu di rumah, tapi aku takut istriku tidak senang. Apa ada sesuatu? Apa maksudmu? Zijun, dengan semua hal yang terjadi selama ini, aku merasa cukup bersalah padamu. Aku juga sudah banyak berpikir belakangan ini. Rasanya mungkin hanya aku yang harus mengundurkan diri secara sukarela agar istriku merasa lebih nyaman. Dan mungkin bisa menghilangkan kesalahpahaman antara kalian berdua. Pihak HR sudah menyetujuinya. Pekerjaanku juga sudah selesai diserahkan. Zijun, terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Dari dirimu, saya juga belajar banyak. Terima kasih. Tunggu sebentar. Mengapa tiba-tiba mengundurkan diri? Pasti sudah dapat kerjaan lain. Mau kemana? Wang Zong ingin saya jadi asistennya. Gajinya 2 kali lipat dari sekarang. Saya setuju. Wang Zong. Wang Tao. Itu dia yang kamu. Saya temui di klub malam itu Wang Zong, Wang Tao. Saya sangat berterima kasih padanya, tidak hanya tidak menyimpan dendam, tapi juga mau mempekerjakan saya tentu saja. Saya lebih berterima kasih padamu. Jangan. Saya tidak pantas. Kalau begitu boleh saya tanya. Uang 100.000 itu. Saat saya paling sulit, kamu tidak hanya membantu saya tapi juga memberi ayah saya biaya pengobatan. Jangan, tunggu memberi. Kapan saya bilang memberi? Itu pinjam, oke. Ada surat pinjamannya. Tidak ada surat pinjaman berarti memberi.
Lagian kamu juga pernah bilang, uang segitu bukan masalah buat kamu. Terima kasih. Bos, kita pesan yang lain. Tidak bisa cuma makan hati ayam. Makan ini saja. Habiskan makan apa tambah apa. Yang kurang akal ini. Bos, sampai sekarang saya tidak akan menyembunyikan lagi. Lan Qiao dari awal sampai akhir sudah mengambil lebih dari 100.000 dari saya. Sekarang dia pergi tanpa pamit. Katanya pergi. Apakah itu terlalu berlebihan? Kamu suruh dia kasih surat pinjaman tidak jadi. Jadi saya sangat kesal. Kamu ini anak bodoh. Itu juga uang besar. Kenapa kamu tidak suruh dia kasih surat pinjaman? Dia bilang ayahnya sakit. Dia berhemat merawat ayahnya. Berbakti pada orang tua apalagi. Apalagi saya sudah ke rumah sakit ayahnya memang dirawat. Saya ingin membantu dia itu saja. Uang ini aku berikan padanya secara sukarela. Tidak meminta dia menulis surat utang, jadi tidak bisa dibilang dia menipu. Harus menerima nasib sial. Makanlah. Tambal sulam tubuhmu. Bodohnya aku. Ayah datang. Ayah? Apa ini? Aku masuk. Ayah, kenapa ayah datang lagi? Rumah ini kalau tidak dirapikan tidak bisa ditinggali. Ayah, jangan urusi aku. Aku bisa merapikannya sendiri, jaraknya jauh. Ayah masih datang juga. Badan ayah sudah tidak sehat. Aku adalah ayah kandungmu, kalau aku tidak menjagamu siapa yang akan menjagamu? Ayo sudahlah. Aku juga mengurusmu, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Ayah, biar aku rapikan lampu ini dulu. Ayah, tunggu sebentar lagi. Aku akan menurunkan saklar agar ayah tidak tersengat listrik nanti. Ayah, lap wajahmu. Masih menyuruhku membersihkan, lihat wajahmu sendiri. Tunggu, jangan. Hilang jangan di sini. Sudahlah, tidak usah diurus, cuci sendiri nanti. Baiklah. Besok aku dan ibumu akan datang lagi untuk melihat apa yang kurang. Aku akan membawakannya untukmu. Baiklah, aku akan mengantarmu. Tidak perlu, di luar gelap aku kilir sendiri. Aku naik taksi saja. Berhati-hatilah, setelah sampai rumah kirim pesan padaku. Baik, setelah aku pergi ingat untuk mengunci pintu. Kunci ganda, jangan buka pintu pada orang asing. Aku mengerti ayah, tenang saja. Aku pergi. Dadah.
Silakan masuk. Guru Su. Kenapa kamu? Apa ada urusan denganku? Aku sudah mengundurkan diri. Ini adalah kontrak pemutusan kerjaku. 5 asuransi dan 1 dana juga sudah dipindahkan. Apa yang harus kulihat ini? Apa yang kulakukan ini adalah untuk menghindari Chen Zhijun, untuk menghindari keluarga Guan. Hubunganku dengan Mener Chen hanya hubungan atasan bawahan. Dia memanfaatkan pekerjaan. Dia selalu mengganggu saya. Chen Zhijun terus-menerus melakukan pelecehan seksual di tempat kerja. Sebagai orang luar mencari pekerjaan tidak mudah. Saya takut kehilangan pekerjaan. Jadi saya tidak berani bersuara. Hanya bisa menahan diri ada hal seperti ini. Sekarang keluarga Guan yakin saya yang menggoda Chen Zhijun. Saya seorang gadis yang bersih, terlibat dalam skandal seperti ini. Bagaimana masa depan saya? Dan keluarga mereka sangat menakutkan. Saya benar-benar tidak bisa melawan. Jadi saya hanya bisa menghindar. Sampai saat ini, saya lebih baik kehilangan pekerjaan daripada terus terlibat dengannya. Sudahlah kamu, duduklah. Terima kasih. Untungnya nasib saya masih baik. Sebuah perusahaan yang pernah bekerja sama sebelumnya setuju untuk mempekerjakan saya. Tapi lingkaran ini terlalu kecil. Saya takut Chen Zhijun tidak akan membiarkan saya. Kalau dia terus mengganggu saya. Atau menyebarkan rumor dan memfitnah. Saya akan benar-benar hancur di tangannya. MS Su. Sekarang saya benar-benar sangat-sangat takut. Jika apa yang kamu katakan benar, kamu bisa meminta bantuan hukum. Sebenarnya saya sudah mencari informasi tentang Anda di internet. Jangan salah paham. Saya melihat Anda pernah menangani beberapa kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Dan saya melihat Anda selalu berpihak pada hak-hak perempuan susiulan. Apa maksudmu? Tidak apa-apa untuk tertawa sekarang saya. Sudah tidak punya kemampuan ekonomi untuk menyewa pengacara. Saya pikir jika terjadi perselisihan, bisa membantu saya dengan bantuan hukum gratis. Saya melihat Anda selalu memberikan layanan sukarela. Tidak, kamu digaji. Bagaimana bisa bilang tidak punya kemampuan ekonomi? Bagaimana bisa bilang? Guru Su, kalau Anda ada waktu, bisakah Anda ikut saya ke suatu tempat? Dia adalah ayah saya. Ibu saya meninggal sejak dulu. Sejak kecil nenek dan ayah yang membesarkan saya. Ayah saya sering bekerja di luar kota. Setahun pun jarang ketemu. Kemudian saya berpikir, setelah saya bekerja dan punya uang, saya akan berbakti pada mereka, agar mereka bisa menikmati hidup. Tapi tidak disangka, ayah saya tidak bisa menikmati hidup. Malah terus terbaring di tempat tidur menderita. Tinggal di sini biayanya tidak kecil ya. Banyak orang menyarankan saya untuk menyerah, bilang,
Meski habis-habisan, belum tentu bisa sembuh. Malah menyusahkan orang yang masih hidup. Jujur saja, saya bukan tidak pernah mempertimbangkannya. Tapi kalau menyerah pada pengobatan, sama saja dengan menyuruh saya sendiri mencabut alat bantu napas ayah saya. Saya tidak bisa. Meski dia hanya bernapas dan berdetak jantung. Tapi selama dia masih hidup, dia masih punya harapan. Saya masih punya keluarga. Jadi meski habis-habisan, saya tidak akan menyerah. Bangun, Ayah. Saya Kiao Kiao. Saya mau bilang, ini adalah Guru Su. Dia adalah mediator ulung. Sering memberikan bantuan hukum gratis pada kelompok yang kurang beruntung. Keren banget kan? Tenang saja, sekarang ada Guru Su. Saya tidak takut lagi dijahati orang. Tidak takut lagi dicemari. Saya akan menjaga diri sendiri. Menjaga ayah. Menjaga nenek. Tahu-tahu. Apa ini? Meski waktu kecil jarang ketemu sama ayah, tapi dia sangat perhatian sama pelajaranku. Setiap nelpon pasti nanya gimana hasil ujianku. Sekarang ayahku udah sakit lama. Kadang-kadang agak bingung. Gak kenal orang. Tapi begitu dengar raportku, dia langsung bereaksi, dia tersenyum. Ayah? Hasil ujian tengah semester udah keluar. Putrimu Lan Kiao Kiao. Matematika 99. Inggris 92. Bahasa 95. Hebat nggak? Guru wali kelas udah puji aku. Bilang aku kemajuannya besar. Aku janji sama ayah, pas ujian akhir semester, aku masuk 3 besar. Tapi kita harus sepakat. Nanti ayah harus datang buat rapat orang tua. Oke? Sudah, ayah istirahat dulu. Santai dulu. Tidur dulu. Pak Su. Aku beneran nggak ada duit buat bayar pengacara. Nggak mampu. Buat urusan hukum yang lama, jadi aku nggak usah lanjutin, aku ngerti. Selama Chen Sijun sama keluarga Guan ganggu kerjamu, aku yang urus langsung. Terima kasih banyak. Jangan-jangan. Terima kasih Pak Su, sama-sama harusnya. Terima kasih. Sudah. Sudah.
Oke, aku bilang ya. Antri seharian di sini. Dapat untung 13.000. Bisnis bagus kan? Ayo cerita pendapatmu. Oke, meskipun aku sekarang agak gugup tapi aku nggak bisa nahan perasaanku yang meluap-luap. Aku mau bilang ayahmu sudah tua. Tapi kalian anak muda otaknya lebih cerdas, ide lebih banyak. Tapi aku tetap ingin bilang dari lubuk hati. Masalah ini bagus sekali, ada peluang. Oke, besok kita lanjut lagi. Pasti ayo. Oke. Kalau gitu kalian tidur cepat, selamat malam. Hei, kamu lagi ngapain? Ada peralatan baru datang di rumah sakit. Kami sedang mempelajari buku panduannya. Kapan kamu pulang? Susah bilang kalau terlalu malam aku tidur di kamar jaga rumah sakit. Kebetulan aku juga mau bilang, aku juga akan sibuk. Setelah pemeriksaan kesehatan, aku akan mengajarkan model baru ke murid. Aku juga harus siap-siap. Aku takut kalau sibuk kamu jadi terabaikan. Kalau gitu kita mungkin tidak bisa ketemu lagi beberapa hari ini. Kalau gitu kita janjian jadi pasangan awan saja. Apa itu pasangan awan? Yaitu meski tidak ketemu, tetap pakai HP biar tahu rasa rindu kita satu sama lain. Kalau rinduku banyak sekali, HP kamu cukup nggak? Jangan khawatir, di kantorku ada powerbank besar. Kalau gitu kamu jaga diri baik-baik. Kalau gitu kamu tidur cepat. Selamat malam, aku tutup ya. Coba minum ini. Terima kasih Tante. Om, gimana kabar kesehatanmu? Baik-baik saja kan? Terima kasih perhatiannya, sudah jauh lebih baik, baguslah. Om, aku bawakan anggur impor botolan. Sama ini sarang burung walet. Aku lihat Kapten Guan sering beli merek ini. Jadi tahu ini untuk menghormati kalian. Kamu ini datang saja sudah membuat kami senang. Sudah sangat senang. Jangan sampai mengeluarkan biaya besar lagi, terlalu resmi. Tidak apa-apa, seharusnya begitu itu. Makan buah dulu. Terima kasih Kakak Duoyun. Duoyun, tadi kita ngomong sampai mana? Aku bilang aku di rumah bikin makanan sehat untuk dijual online. Lalu dijual lewat internet. Udah coba beberapa hari, penjualannya lumayan. Jadi kalian gak usah khawatir soal hidupku. Makanan sehat ini. Apa sih makanan sehat itu, Om? Makanan sehat itu sederhananya salad. Salad bukannya cuma piring sayur doang? Ada timun, tomat, paprika, dan sebagainya. Iya betul. Lalu kamu bilang sayuran mentah ini. Siapa yang mau makan? Laku gak sih? Tentu laku Tante, bayangkan.
Misalnya kayak om tante kalian suka. Minum anggur merah 1 untuk melembutkan pembuluh darah. Untuk kesehatan kayak anak-anak muda ini. Karyawan kantoran mereka juga untuk kesehatan. Jadi mereka makan and renda lemak renda kalori. Renda gula renda minyak renda garam kaya protein. Dan kaya serat. Betul Xiaobai, tapi makanan sehat ini. Meski untung per pesanan kecil tapi hemat. Biaya buka toko dan kalau reputasi bagus. Penjualan naik pasti pendapatan akan naik juga. Iya Duoyun. Kan kita juga baru mulai belajar. Kalau ada kesulitan pasti diskusi sama keluarga. Oke, aku tahu ayah. Sudah malam, aku pulang dulu. Aku pulang masih harus siapin bahan. Duoyun, aku antar ya? Jangan. Kan kamu masih harus ketemu Yuking? Ya. Gak apa-apa, besok ketemu di kantor. Juga aku gak ganggu kalian istirahat. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa makan om tante. Iya makasih ya. Ayah, ibu duluan ya Duoyun, kalau butuh bantuan ibu kesini. Oke, aku tahu, baiklah. Duoyun, menurutku jualan makanan sehat sebenarnya bagus, cuma industri ini manajemen semakin ketat. Persyaratan juga semakin ketat. Misalnya izin kesehatan, izin usaha, izin makanan. Semuanya harus siapin dulu. Betul. Aku pulang cek dulu. Oh iya Duoyun, aku punya teman. Dia sangat paham industri ini, mau aku ajak dia bareng? Juga bisa menghemat waktu kamu. Baiklah, terima kasih ya Xiaobai. Sama-sama Kak Duoyun. Yuking punya teman baik seperti kamu. Aku juga ikut kebagian untung. Selamat datang di High End Snacks Liangpin Shop. Halo. Apa yang bisa kami bantu untuk kalian berdua? Kakakku sedang belajar membuat makanan sehat. Lihat ada apa yang bisa dipadukan buat sedikit berbeda, bisa kamu rekomendasikan? Tidak masalah, di sini kami punya kerang Hokkaido. Daging babi kering. Kak Duoyun, alasan mereka begitu populer. Ya karena bahan bakunya bagus. Kalau kamu mau membuat makanan sehat, saya rekomendasikan kacang campuran, kami coba dulu. Kak Duoyun, lihat kerang Hokkaido ini bagus juga kan? Sejalan dengan ideku membuat makanan sehat. Sama persis. Kerang Hokkaido kami berasal dari perairan lintang 39 derajat utara. Kandungan proteinnya lebih tinggi. Bagaimana kalau kita ambil sedikit untuk dicoba? Baiklah. Ambil sedikit saja. Baik, tunggu sebentar, terima kasih. Ini dia kerangnya. Halo. Halo, apakah ini Guan Yuking? Ini dari Rumah Sakit Penerbangan Sipil. Pusat Pemeriksaan Kesehatan. Seperti ini ada sedikit masalah di laporan pemeriksaan kesehatanmu. Apa masalahnya? Kamu bisa datang ke rumah sakit setelah pulang kerja. Baik, saya akan datang setelah pulang kerja. Bibi. Yuking sudah berangkat kerja pagi-pagi begini. Ada urusan, aku mau keluar dulu. Tunggu sebentar, bagaimana dengan kakakmu dan suaminya? Bagaimana akhirnya? Tidak ada masalah, kakakku sudah pindah keluar. Mereka akan bercerai. Sulit dikatakan, tapi saat ini keduanya tinggal terpisah biar tenang, menurutku itu bagus. Benar. King Feng akhir-akhir ini sangat sibuk. Lihat saja sampai tidak pulang ke rumah. Bagaimana dengan keluargamu? Lihat adikmu. Sering bermasalah, kakakmu dan suaminya juga mengalami hal seperti ini. King Feng juga tidak sempat membantumu. Urusan keluarga kami tidak perlu dibantu sekarang, kami masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Bukankah itu bagus? Benar, memang bagus. Tapi aku sendiri mikir. Menurutku kamu dan King Feng, kalian berdua lebih cocok cari orang yang pekerjaannya santai. Lihat aja, satu sibuk karir, satu sibuk keluarga, dua-duanya bagus. Tapi ini cuma omongan aja, jangan diambil hati ya. Gak apa-apa tante, kamu cuma ngomong, aku juga cuma dengar. Aku duluan ya tante, sibuk aja. Oke. Ngomel ke aku. Sang Yuan Sang, pusat transplantasi jantung. Proyek tahap pertama udah dimulai. Perlengkapan terkait bakal datang bertahap. Dr. Su King Feng sebagai pemimpin membentuk tim teknik baru. Mereka juga bikin ruang khusus untuk transplantasi jantung. Rumah sakit kita juga ngirim banyak dokter untuk belajar di luar teknik transplantasi jantung. Bagus Lau Gao. Aku tahu kamu orangnya cepat tanggap. Kecepatan itu penting. Sang Yuan Sang, aku mau kenalin khusus alat ini. Xiao Zhao, Tante Su. Tolong bantu aku lihat tabel ini. Gimana cara isinya? Lihat software ini. Buka dulu. Setelah masuk, klik ini.
Telepon dulu, maaf gak apa-apa, aku angkat dulu. Kamu bilang barang modern ini. Gak tahu cara pakainya, kamu pelan-pelan aja. Oke, aku catat, nanti aku cek, aku telepon balik ya. Dokter Su, dadah, aku bantu ya. Oke. Mau bikin tabel ya? Iya. Lihat ya, buka software ini dulu. Silakan masuk. Suzong. Datang sini, duduk-duduk. Terima kasih. Aku pesanin kopi. Terima kasih. Kamu datang pas, bantu aku lihat mana rencana yang bagus. Ini rencana desain villa dari desainer. Kasih pendapat dong. Suzong, aku gak terlalu ngerti soal desain interior. Kamu suka gaya apa aja, bilang aja. Lihat deh, ini rumah kamu. Tentu aja sesuai selera kamu. Gaya Skandinavia yang simpel ini. Kamu suka nggak? Udah fix, ini ya urusan selanjutnya, aku harap kamu langsung aja ngobrol sama desainernya. Ini nggak bisa, Pak Su, aku nggak ngerti soal desain interior sama sekali, dan hari ini aku datang untuk laporin ke kamu soal progres proyek kita. Lihat deh. Nggak ngerti nggak masalah kok. Kamu cuma bantu awasin aja. Tapi ini nggak termasuk job desk aku. Aku sibuk banget sama urusan kantor. Rumah lagi mau renovasi, aku nggak sempet. Kalau kamu bisa bantu aku urusin ini juga buat proyek kita kok. Gimana kalau gini, ini kan urusan besar. Aku minta izin dulu sama Pak San kita. Minta izin. Halo Pak San. Siapa? Itu Pak Su suruh aku ngawasin renovasi villa mereka. Lihat deh, Pasu percaya banget sama kamu. Kerja yang bagus ya bikin Pasu puas. Bukan gini. Aku nggak bisa ngawasin sambil ngerjain proyek, aku nggak sempet. Staf kurang, aku tambahin lagi, ini klien besar. Apa aja kamu harus bisa tangani. Pak San? Hidup yang manis nggak ada habisnya. Lei, aku kasih tahu ya. Pria itu harus punya uang saku sendiri, biar gini kamu bisa lebih percaya diri. Bener banget Pak, kamu sembunyiin berapa? Sebanyak yang kamu suruh aku sembunyiin. Pintar kamu, uang saku ini kan buat bayi kita, harus dong. Capai ya Pak, kamu capai. Datang. Duduk seharian pegel banget pinggangnya. Pulang nih, makanannya baru selesai. Ayo. Dari depan rumah aja aku udah nyium baunya. Wanginya enak nggak? Makan malam udah siap, pulang langsung ada makanan enak banget. Udara hangat langsung menyapa. Sudahlah, jangan terlalu formal, duduklah. Baik, Lele. Sudah capek, bagaimana hari ini, lancar? Aku mau bilang, hari ini total dapat 800. Semua ada di Alipay, nanti kamu cek ya. Benar, bagus. Ayo minum sup. Bagus, terima kasih. Bisnisnya bagus ya. Dulu kan masih mengeluh bahwa menyetir online susah. Benar juga. Dulu belum tahu caranya. Hari ini Papa ikut ngantri mobil. Dengan segala petunjuknya, uang pun masuk dengan mudah. Hebat sekali kamu. Aku cuma kasih sedikit petunjuk. Terutama anak ini, dia cepat tangkap, bisa mengembangkan. Pintar, ayo. Lele, makan paha ayam. Terima kasih Papa, terima kasih Papa. Papa, kamu makan ikan baik-baik. Ini yang besar untukmu, baik-baik. Kamu makan paha ayam cepat-cepat, Papa kamu juga makan paha ayam. Aku sendiri saja baik-baik makan. Ayo bersulang baik. Minum sup.
Papa, Coba kamu cicipi kacang cempur ini. semakin dikunyah semakin enak. Kamu juga makan aku makan. Baby, kamu juga lihat kan? Kedua orang ini tertawa tanpa alasan sepanjang malam. Agak aneh ya, memang agak aneh. Apa kamu 2 hari lalu masih mengeluh Zenlei tidak berprestasi? Kenapa malam ini jadi saling melirik? MA mungkin Papa. Setiap hari bekerja bersama Zenlei, hidup bersama menemukan banyak kelebihan di diri Zenlei. Secara alami jadi suka sama Zenlei. Yang bisa menemukan kelebihannya mungkin hanya kamu. MA, Kamu makan biji kenari ini ayo. Enak banget, satu lagi.